Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota TNI. Dari tulisannya sudah kelihatan. Dari mana Ustaz tahu? Tintanya merah. Apa yang harus kami sikapi dengan apel siang bersamaan dengan sholat asar? Apel siang bersamaan dengan sholat asar. Ada 3 sikap. Yang pertama, itulah gunanya engkau punya pemimpin yang lebih memperdulikan panggilan Allah daripada panggilan manusia. Viral videonya. Saya sebagai Polri tidak peduli panggilan manusia. Panggilan manusia bisa saya tunda. Yang saya takutkan adalah panggilan Allah. Mau rapat, mau sidang, mau apel, saya lebih pentingkan panggilan Allah. Cari di videonya viral di YouTube. Kata sambutan siapa itu? Kapolri Sulawesi, Kapolda Sulawesi Selatan. Yang waktu saya ceramah di Masjid Jenderal Panglima Besar Yusuf, Jenderal Markas Islami, beliau hadir di situ, menyambut dari bawah sampai ke atas. Kalau dapatlah pemimpin model ini, maka kau pegang subuh ini. Coba tengok subuh ini, Pak Kapolda datang hadir di sana. Ustaz Somad sholat di masjid, tak ada orang takut. Sholat saya di masjid, ketawa anak-anak. Saya tengok, ditengoknya pula saya. Saya gini kan, awak pula digini. Tapi begitu polisi sholat, pucat anak-anak. Takut mereka. Kenapa mereka takut? Ada pistol. Walaupun peluru tak dibawa. Itulah pentingnya orang-orang berseragam. Jadi, wahai bapak-bapak yang punya kekuasaan, yang berseragam punya pistol, kalau kau ikut perintah Allah, Allah kuatkan engkau. Anak-anak buahmu itu pun selamat. Ini skala prioritas nomor 1. Allahu Akbar. Andai di bawah itu, kebetulan pimpinanmu itu lebih mementingkan karirnya, suara azan pun dia tetap juga tidak macam yang awal tadi, maka apa hukumnya engkau ikut? Tetap saja kau ikut, tak apa-apa, karena dalam mazhab Hanafi fa'abridu, kalau sedang azan berkumandang, tunggu matahari agak condong. Makanya Masjid India di Kuala Lumpur, nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Kuala Lumpur ada Masjid India. Masjid India ini bermazhab Hanafi, Malaysia bermazhab Syafi'i, khusus Masjid India Hanafi. Azan tidak langsung sholat, tunggu 1 jam, tunggu sampai redup. Nah, jadi setelah itu kau sholat, tapi jangan sampai sholat sendiri, ajak kawan-kawan yang belum tadi apel kau belum sholat kan, ayo kita sholat. Nah, jadi setelah itu, tapi jangan gara-gara ceramah ini besok sholat tak ada yang ramai, zuhur nanti. Kenapa tak ramai? Kata Ustaz, tunggu nanti agak teduh sikit. Ini cerita konteksnya, ini banyak jamaah suka motong-motong video. Ini konteksnya, engkau sebagai tentara, prajurit, pemimpinmu itu rupanya tak peduli sholat, engkau tetap saja ikut apel, tunggu nanti sampai setelah itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini level yang paling bawah. Apa maknanya? Andai tak juga, sotap juga dia latihan di itu ini berbaris segala macam apel sampai petang, kau pakai hadis bahwa sholat itu waktunya panjang, ini darurat tingkat tinggi, tak lagi dapat dielakkan. Karena kalau engkau berprinsip, keluar engkau dari situ. Kalau gitu saya keluar aja dari TNI ini Pak Ustaz. Jangan. Kalau kau keluar dari situ, yang akan mengisinya siapa? Kalau orang yang sholat keluar dari situ, maka akan diisi oleh orang yang tak sholat, lebih berbahaya. Maka kau tahan-tahankan aja di situ, sementara kau dapat bintang 4. Setelah engkau nanti berkuasa, baru kau terapkan, kau akan menegakkan sholat berjamaah dengan anak buahmu, maka sabar-sabar di situ insya Allah. Yang bintang 3 menjadi bintang 4 insya Allah. Amin. Cukup sampai situ, jangan sampai bintang 7, poning kepala. Mohon penjelasan apa hukumnya dan tindakan yang harus dilakukan muslim terhadap pembangunan gereja di tengah perkampungan. Kita ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, namanya FKUB. Itu didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia karena banyaknya pembangunan rumah ibadah tanpa memperdulikan jumlah masyarakat. Harus ada tanda tangan 90-60. 90 dari warga masyarakat sekitar, 60 dari jamaah, disetujui oleh Forum Komunikasi Umat Beragama. Ada dari pihak Hindu, ada pihak Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, semuanya sepakat. Maka semuanya amanah. Kalau ada pemalsuan, kecurangan karena uang, karena takut, karena tekanan, ingat,
kau akan mendapatkan dosa jariah sampai hari kiamat. Kalau sampai bukan karena izin dari FKUB, ada kecurangan di dalam, karena engkau takut jabatan, karena engkau takut dunia, lalu kau berikan izin, ditegakkan perbuatan mungkar, sampai hari kiamat engkau akan dapat namanya dosa jariah. Siap-siaplah, amal jariah ada. Siapa yang bangun masjid ini? Siapa yang membangun megah mewah, mengalir pahala sampai ke makamnya kalau dia sudah mati? Kalau dia hidup, diturunkan Allah rahmat dan barokah. Amin. Tapi kalau perbuatan mungkar kau lakukan, siap-siap mendapatkan dosa jariah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Hebatnya kekuasaan. Kalau kau buat baik, mengalir pahalanya. Kalau kau buat tak baik, mengalir juga dosanya. Tapi kalau sudah disepakati FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, semuanya setuju mengikut aturan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kau tidak akan mendapatkannya, karena umat sudah sepakat. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak sepakat umatku dalam satu kesesatan. Bagaimana cara mengatasi terlalu cinta pada dunia dan takut mati? Nanti balik dari sini singgah ke rumah sakit, tengok orang sakit. Kalau security-nya bertanya, "Pak, mau nengok siapa, Pak? Mau ruangan berapa, Pak?" Semua yang ada rumah sakit nih mau ku tengok. Tengok yang kena jantung koroner, tengok yang di ruang ICU. Saya datang ke rumah sakit, saya lihat ada orang Arab. Minen, where are you come from? Dari mana? Kingdom of Saudi Arabia, dari Makkah Al-Mukarramah, di Jakarta. Acara apa? Cuci darah. Mesin sebesar kulkas, keluar darah dari ujung jari, dicuci berapa lama? 5 jam, seminggu 2 kali. Barulah kita sadar betapa besarnya nikmat buah pinggang sebesar telur ayam yang ada di sini, yang mencuci darah setiap tetes. Maka pada saat itu engkau akan tak lagi sayang pada dunia ini, kau akan benci kepada dunia ini, tapi kau tetap mencari nafkah, tetap bisnis, tetap cari duit, tapi tujuannya untuk akhirat. Apa beda orang beriman dengan tak beriman? Yang tak beriman kaya, yang tak beriman bangun rumah besar, yang tak beriman bisnis, yang beriman juga sama. Apa bedanya? Mereka membangun dunia untuk dunia, takut mati. Sedangkan kita membangun dunia, buat panti jompo, buat panti asuhan, bersedekah. Tadi kotak-kotak sudah disebar untuk bantuan. Mana kotak itu? Kenapa hilang? Jangan sebar cuma di belakang. Itu ikan-ikan teri aja tuh. Yang ikan-ikan paus di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanya saja kotak-kotak yang disebar mesti dihitung. Kalau kotak yang disebar 10, yang balik mesti 10. Tapi kita tak khawatir, bapak-bapak dari kepolisian menjaga setiap pintu. Jangan khawatir kotak itu balik, keluar tak balik lagi ke dalam. Nah, ketika ditanya, kenapa kotak tadi tak ada, kenapa tak banyak? Kan katanya mau menggalang dana. Rupanya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, orang tidak lagi memberikan duit cash, langsung ke nomor rekening berikut ini. Kami Pak Ustadz di Tanjung Pinang ini tak main lagi pakai kotak-kotak. Kami langsung nomor rekening. Berapa Bapak kirim? 5.000. La ilaha illallah. Ada pula orang bersedekah 5.000 mau masuk surga. 5.000 itu buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Jadi kalau ada orang ngasih 5.000 mau masuk surga, itu masuk surga tapi dekat WC. Yang kedua, tengok liang lahat. Nanti kalau ada orang mati meninggal dunia, Abdul Somad ini tak ada orang menceramahinya. Sampai sekarang tak ada orang menceramahi saya. Belum pernah ada orang menasihati saya. Jadi siapa yang menasihati Ustadz? Liang kubur. Makanya kalau ada orang mati meninggal dunia, itu saya langsung ke tepi kubur. Saya tengok dalam, Abdul Somad, itu tempat kau nanti apa yang akan kau bawa Abdul Somad. Jamaah ini ramai Abdul Somad. Tapi kalau mati nanti ada jamaah ini yang mau mengawani agak 2-3 orang sip-sipan di dalam ada. Mana ada mau? Andai Pak Kapolda sayang sama saya, dipanggil anak buah beliau, ditugaskannya, kamu kawani Ustadz Somad dalam. Tidaklah Pak. Tidak. Kalau yang lain oke Pak, tapi kalau untuk ini tidak. Tetap juga kau mati sendiri. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Bagus tuh untuk nada panggil.
Ada telepon, jadi ingat gitu. Bila Israel. Tapi jangan gara-gara itu bawahnya mau mati aja. Nanti sidang rapat Forkompinda, Bapak Ibu, gimana masa depan Kepulauan Riau? Tahu salah Pak, kita mau mati aja. Tetap semangat hidup. Tapi ingat mati. Tetap semangat. Untuk apa? Rumah dibawa mati. Dengan cara apa? Kau bangun rumah asrama gratis untuk mahasiswa. Mobil bisa dibawa mati. Mana bisa mobil dibawa mati? Bisa. Mobil ini saya wakafkan untuk masjid ambulan ngantar jenazah. Bisa. Tanah, rumah bisa dibawa mati. Tanah bisa dibawa mati. Bisa. Tanah itu yang 2 hektar itu saya wakafkan. Tak sayang Bapak? Enggak. Kenapa? Berperkara itu. Banyak orang sekarang mewakafkan tanah, ketika diurus ke BPN rupanya bermasalah. Pak Haji, kenapa tanah bermasalah nih Bapak wakafkan? Karena bermasalah. Dulu aku wakafkan. Kalau tak bermasalah, kok elok kejual. Ternyata beramal bukan karena Allah, tapi karena ulah. Alhamdulillah Perda Zakat Kota Tanjung Pinang 12/2018 telah terbit. Alhamdulillah. Inilah amal jariah. Amal jariah yang tak putus dengan kematian. Nih, semua anggota dewan yang meloloskan Perda Zakat Tanjung Pinang ini mendapat amal jariah. Mati dia di dalam liang kubur, maka mendapatkan amal jariah. Kalau perda ini dilaksanakan. Kalau tidak, enggak lah. Bagaimana memotivasi masyarakat Pak Ustadz? Itulah yang kuceramahkan malam tadi sampai 1,5 jam itu. Takkan diulang juga pagi ini lagi. Bagaimana zakat profesi Pak Ustadz? Ini menunjukkan orang ini tak datang malam tadi. Ketahuan tak datang. Ustadz, apa hukum membayar utang? Ayat paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang sorga. Ayat paling panjang dalam Quran bukan ayat neraka. Ayat paling panjang dalam Quran Al-Baqarah 282, satu halaman khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu faktubuh, tulis. Padahal zaman Nabi yang bisa menulis cuma 40 orang penulis wahyu, tapi ayat menyuruh tulis. Mati syahid, tak merasakan azab kubur, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan hisab, langsung masuk neraka. Ilat dain, kecuali hutang. Hati-hati masalah hutang, bayar hutang. Ustaz Somad punya hutang, sudah saya bayar semua. Takut saya mati membawa utang. Pak Ustadz, kalau saya mati bawa utang belum lunas gimana? Lunasi. Tapi kalau belum jatuh tempo, tulis. Nanti ahli waris akan membayar dari harta warisan. Kalau tak bisa, tagih. Bapak yang menagih hutang bukan pelit, bukan bakhil. Menyelamatkan dia jangan sampai makan haram. Kapan kau bayar? Kapan bayar? Kalau dia tidak bisa bayar sekarang, fanaziratun ila maisarah. Beri dia waktu sampai dia lapang. Kapan bisa bayar? Saya bayar bulan Mei. Bulan Mei? Iya, maybe yes, maybe no. Jelaskan tahunnya, tahun berapa? Bulan Mei tahun 2019. Nanti kita datang tagih lagi. Kapan bayar? Tak juga dia bayar. Yang paling bagus, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Aku rasanya ngutip utang ini lebih banyak pula minyaknya lagi daripada duit yang kau bayar. Oleh sebab itu ku sedekahkan aja, ambillah. Itu lebih bagus. Tapi ayat ini yang menghafal yang memberi utang, bukan yang minjam. Sekarang banyak yang ngapal ayat ini yang minjam. Ketika kita tagih, kapan kau bayar? Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Dia pula ngajari kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah boleh beristighfar pada waktu sholat karena teringat hal-hal yang lain, pekerjaan dan yang lainnya, untuk lebih khusyuk sholat? Dia sedang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsiran, subhanallah bakur. Nampak kunci di balik TV. Astagfirullah. Ketika dia mengucapkan astagfirullah itu batalkah sholatnya? Tidak, tak batal sholat. Karena istighfar bagian dari doa.
tak batal sholat, spontan dia. Tapi jangan sengaja beristighfar, habis itu langsung astagfirullah rabbal baraya. Istighfar letaknya nanti setelah sholat. Tapi andai keceplosan dia, adakah yang keceplosan bisa membatalkan sholat? Ada. Kalau bahasa yang bukan Arab lebih dari satu kata, dua suku kata keluar, maka batal. Allahu Akbar. Kunci, batal. Batal. Karena bukan bahasa. Tapi kalau astagfirullah maka tidak batal. Tapi tidak beristighfar dalam sholat. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa orang selesai sholat itu istighfar? Mestinya selesai sholat alhamdulillah. Mengapa selesai sholat istighfar? Karena dia sadar mungkin dalam sholatku tadi kurang, mungkin dalam sholatku tadi lalai, mungkin dalam sholatku tadi lupa. Maka setelah itu dia sadar dia tak ada apa-apanya. Astagfirullah, astagfirullah. Selesai sholat tahajud malam, astagfirullah. Istrinya bertanya, kenapa abang menangis? Dosaku banyak adinda. Mana ada dosa kita? Kita dulu kan langsung nikah, bukan sama kau. Terbuka kartu. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Ta'ala, amin. Apa hukumnya wudhu dalam WC? Sah. Bagaimana dengan sholatnya? Kalau sah wudhunya, sah sholatnya. Ini kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu ada WC. Wudhu dia di keran, boleh, tapi jangan sebut nama Allah. Karena di dalam WC tak boleh menyebut nama Allah. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Jadi niat mah dalam hati aja, dalam hati. Mana bunyi? Tak berbunyi lah dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Niat itu kapan? Waktu bismillah. Bismillah dalam nawaitu raf'al hadatsil asghari listibahati sholati fardhu alayya lillahi ta'ala. Aku tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dah, wudu. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki. Mohon maaf, kaki ini dicelah-celah. Jangan sampai dicelah supaya masuk. Masuk. Ini sekarang banyak orang hidupkan keran, sifat-sifatnya kayak gini. Wailun lil aqab, celaka tumit, celaka tumit. Kenapa tumit celaka? Wailun lil aqab, celaka tumit yang tak kena air wudu, dibasuh. Bersih. Telinga. Bersih. Orang Islam telinga bersih. Ini enggak cantik, tengok sarang laba-laba. Bersih. Ini penting. Ini kertas terakhir. Ini kalau tak dibacakan kena laknat Ustaz. Kenapa? Diketik, di print. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau datang tamu bulanan selalu berulang-ulang. Setelah selesai 7-8 hari lalu saya mandi, sholat, zikir, beramal ibadah. Namun beberapa hari kemudian, 2-3 hari kemudian tamunya datang lagi. Maka saya pun tak sholat, tak beramal lagi. Jadi apakah boleh dan sholat yang sah dikerjakan ketika bersih kemarin? Apakah benar? Paling ini penting bagi laki-laki. Kenapa penting bagi laki-laki? Karena laki-laki punya bini perempuan, kecuali laki-laki punya bini laki-laki. Bapak penting tahu tentang ini. Itulah pentingnya laki-laki belajar fikih. Nah, menstruasi, maaf cakap. Tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh Melayu mungkin tak layak, tapi karena fikih saya jelaskan. Paling lama menstruasi 15 hari. Maka kalau berhenti 7, bersih, sholat dia. Habis itu hari ke-9 datang lagi, itu masih darah haid, berhenti dia. Nanti kalau normal dia berapa biasanya? 7. Berarti hari yang ke-11, ke-12 itu tak normal, tapi masih tetap dianggap darah haid. Kalau lewat 15 hari tak berhenti juga, maka darah itu disebut dengan darah istihadah. Istihadah itu apa? Penyakit, sama macam tangan luka berdarah. Lalu kalau perempuan yang lewat 15 hari tetap juga keluar, maka namanya istihadah. Bagaimana perempuan yang istihadah? Tetap wajib sholat, tapi berdarah Pak Ustaz. Berwudu setelah azan. Sebelum azan tak boleh berwudu. Azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk ke kamar mandi, basuh, cuci bersih, maaf, pakai pembalut,
solat dia menetes sedang solat itu ma'fu anhu. Dia tetap wajib puasa, tetap wajib sholat, dan boleh berhubungan kelamin kalau menurut dokter tidak menimbulkan mudarat, karena dia sakit luka, lukanya tidak di tangan tapi luka di dalam, namanya istihadah. Saya sudah tulis tentang masalah pertanyaan ini dalam blog, nanti tulis buka HP SOMAD, buka HP dah, saya ajarkan SOMAD MOROCCO spasi Somat Moroko. Moroko itu tempat saya kuliah dulu. Kenapa Ustaz buat Somat Moroko? Kenapa tak Somat saja? Kalau buat Somat aja keluar sinetron Bang Somat. Somat Moroko spasi istihadah. Istihadah. Enter. Nah, dapat tulisannya. Nih tengok. Wanita istihadah boleh puasa. Nama blognya Somat Moroko blogspot.com. Diposting 25 Agustus 2010 yang lalu. Itu enaknya kalau ngaji sama Ustadz zaman now. Dah, tinggal baca aja. Nanti kawan-kawan yang sudah dapat tulisan ini share ke FB kawan masing-masing. Like and share. Sudah berbagi. Mana tahu ada istrinya yang istihadah, dia sudah tahu. Oh, ternyata istri saya tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tetap boleh. Ada banyak komen. Nah, ini semuanya mudah-mudahan membawa kebaikan. Itulah yang dapat kita kaji pada subuh ini. Mudah-mudahan menjadi rahmat dan barakah.